Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dava Hilmi Rabani dengan NIM 115-230-0141, kelas Creative Writing C. Di video kali ini aku bakal membahas topik terkait tahapan-tahapan dan ciri-ciri Creative Writing, lalu akan disusul dengan contohnya nanti. Nah, sebagai awalan, aku di sini akan menjelaskan terlebih dahulu nih, apa itu creative writing. Creative writing merupakan gaya penulisan yang melibatkan tulisan fiktif, seperti novel, cerpen, dan puisi. Creative writing ini berada di kutub yang berlawanan dari scientific writing, di mana dalam creative writing ini, penulisan kreatif, tidak adanya patokan tata bahasa dan etika kepenulisan formal, dan penulis bebas menaruh seluruh imajinasinya ke dalam karyanya. Selanjutnya adalah bagian tahapan, di mana bagian ini proses atau tahapan penulisan kreatif dibagi menjadi 5. Dan kita akan memulainya terlebih dahulu dari yang pertama, yaitu menentukan niat. Apapun perbuatan kita, pasti ada niat dan motivasi mengapa kita melakukannya. Dan untuk menjadi seorang penulis, caranya adalah ya menulis itu harus terus menulis. Tinggalkan segala bentuk ya keraguan, ketidakpercayaan diri, dan segala macamnya hal-hal buruk seperti itu. Tulislah terus mumpung ide dan ya semangat kita ini sedang membara. Tidak perlu takut salah, buat aja dulu gitu. Untuk koreksi ya itu belakangan. Bagian kedua adalah membuat kerangka sebagai gambaran utama. Karena dalam membentuk sebuah naskah, apapun itu ya, baik itu puisi, cerpen, atau naskah drama, yang kita perlukan adanya gambaran dari keseluruhan isinya itu tadi terlebih dahulu. Baru nanti kita pikirkan bagian mana yang perlu kita ubah, mana yang perlu dipertahankan. Ingat, dalam membangun gambaran isi tidak perlu takut salah. Semisal salah pun ya kita masih bisa memperbaiki di sesi-sesi koreksi nanti. Tahap ketiga adalah berternak ide. Jadi dalam pembuatan draft pertama ya, diperlukan terlebih dahulu ide utama ya. Sebuah ide yang bisa dikatakan menjelaskan garis besarnya lah dari sebuah karya kita. Dan setelah mencapai ide pokok pembuatan karya kreatif tersebut, barulah kita bisa memasukkan ide-ide yang muncul di kepala kita untuk istilahnya ya dikawin silangkan lah dengan yaitu ide utamanya itu tadi. Dan dengan adanya patokan ide pokok karya yang sudah kita buat, kita jadi bisa menilai nih, apakah ide tambahan yang muncul ini sesuai dengan ide pokok kita atau tidak. Jadi berternak ide, memasukkan ide itu sangat penting di bagian kedua ini. Setelah mengumpulkan niat dan membuat draft utama, lalu berternak ide, di sesi selanjutnya adalah sesi pengeditan. Di sesi ini kita mengira-ngira manakah tata bahasa yang sudah bagus, mana yang perlu diperbaiki, dan dalam sesi ini juga kita sudah mulai memikirkan apa judul yang sekiranya bagus untuk karya kita kali ini. Setelah terciptanya kerangka, lalu gambaran awal, lalu berternak ide dan sesi editing, kita masuk ke tahapan akhir, yaitu finalisasi. Tahapan di mana kita melakukan penghalusan akhir, pengecekan, dan bahkan mencoba membaca keseluruhan teks yang sudah kita buat untuk menilai dan menimbang-nimbang apakah teks yang kita buat ini sudahlah sempurna untuk dinikmati. Ya, ini merupakan contoh dari penulisan creative writing. Buku ini berjudul Eldar, Violin dan Negeri Salju Abadi. Buku ini mengisahkan anak bernama Violin yang tinggal bersama keluarganya dan teman-temannya di sebuah negeri salju abadi, dan nantinya mereka berpetualang menunggangi seekor beruang kutub yang mampu lompat tinggi dan melepaskan badai salju dari mulutnya. Mereka juga nanti bertemu dengan
para serigala api. Mereka nanti dibawa juga ke negeri di mana beruang kutub itu berasal, yaitu negeri Eldar, di mana mereka nanti bertemu para kurcaci, para penyihir, dan berbagai macam petualangannya. Buku ini cukup bagus ya menurut saya. Petualangannya yang disuguhkan tidak terlalu berat, hanya seperti membaca ya novel Harry Potter saja gitu. Ya di sini ini merupakan buku yang awalnya saya kira sebagai novel ya. Namun rupanya bukan. Ini merupakan memoir dari salah satu penulis yang cukup legendaris juga, yaitu George Orwell. Di sini berjudul Homage, tarang sekali ini, Homage to Catalonia. Ya di sini George ini membagikan pengalamannya ketika dia berperang di Spanyol. Kala itu Spanyol sedang berperang melawan Catalonia, ya, perang saudara. Dan di sini George Orwell ini tergabung ke salah satu partai buruh di Catalonia gitu. Ya semi marxisme gitulah ya, untuk melawan nasionalis Spanyol kala itu. Ya di sini dia menjelaskan betapa mengerikannya perang pada kala itu, dan ya pengalaman berperangnya dia lah ya. Dan di sini juga buku ini ditulis dalam bahasa Inggris ya. Jadi ya, agak lumayan terkendala bahasa juga saya dalam memahami buku ini. Beberapa kalimat-kalimat yang agak jarang saya dengar gitu sering muncul di sini. Jadi ya awalnya sih saya ngiranya ini salah satu novelnya dia juga ya, bukan ini memoirnya dia. Jadi benar-benar ini berdasarkan kisah nyata dan pengalaman si George Orwell itu sendiri. Ya sekian dulu dari saya. Terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga bermanfaat dan bisa mendorong bakat kepenulisan kita. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.